Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu yang sholih dan salihah? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Begitu sikap siapnya dan angkat tangannya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa dan siap, saatnya kita simak ya, itu pelajaran tentang pendidikan agama Islam mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kalian sudah beriman kepada Allah? Nah, untuk mempelajarinya, yuk kita simak. Ikuti ibu ya, ibu akan berjalan-jalan bersama Adibah ke kebun binatang. Untuk itu, yuk simak penjelasan berikut ini. Ibu, siapakah yang menciptakan dan memberi rezeki untuk manusia? Menciptakan dan memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, Adibah. Apakah Allah memberi rezeki kepada binatang juga, Bu? Tentu saja, Adibah, karena Allah Maha Pemberi rezeki kepada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tentu saja tumbuhan bisa tumbuh walaupun tidak ada orang yang beri makanan ya, Bun. Betul sekali kamu, Adibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, itu tadi adalah percakapan antara Adibah dan Adib, ya, bahwa kita mengetahui yang menciptakan manusia dan memberi rezeki manusia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia sepantasnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, setelah kita mengetahui siapa Tuhan kita, maka apakah arti dari iman itu? Nah, ada yang tahu tidak? Apakah arti iman? Nah, bahwa iman yaitu percaya dan yakin dengan hati dan diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini adalah arti dari iman sesungguhnya. Maka jika kita beriman, pasti kita meyakini dan kita percaya dalam hati kita dengan lisan maupun dibuktikan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada. Jadi, maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan mempercayai serta membenarkan bahwa Allah adalah Rabb. Ar-Rabb artinya Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, dan mengatur alam semesta. Maka hati kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb atau Tuhan yang Maha Esa. Lisan kita juga mengikrarkan bahwa kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, anak-anakku, kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah Rabb atau Tuhan kita. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang salih salihah, lalu apa yang disebut dengan makhluk?
Ada yang tahu tidak apa itu makhluk? Anak ibu yang salih dan salihah, makhluk adalah yaitu yang diciptakan, yang diberikan rizki, dan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan seisi alam semesta yang ada di bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya Rob kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Yunus ayat 3. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Allah ada Rabb yang Maha Pencipta atau Al-Khaliq, kemudian Maha Pemberi rizki atau Ar-Razzaq, dan Maha Mengatur yang artinya Al-Mudabbir. Semoga dengan pembelajaran ini kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembelajaran tentang beriman kepada Allah, dan saatnya yuk kita berlatih. Silahkan kalian kerjakan tugas PAI halaman 32, tugas 1 dan 2 ya. Semangat belajar ya anak salih dan salihah. Wassalamualaikum.